Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada kesempatan hari ini saya akan mereview buku Tepian Tanah Air 92 Pulau Terdepan Indonesia untuk bagian timur. Buku ini terbitan dari Kompas Gramedia ya. Bisa dilihat penampakannya ya. Ini hardcover dan full foto-foto eksotik yang sangat luar biasa indah gitu. Nah, kayak gini ya. Total halamannya berjumlah sampai dengan 447 halaman ya. Nah, ini cukup berat juga nih bukunya nih, karena memang hardcover ya, dan full foto-foto view yang sangat full ya, wah halaman ya. Nah, ini saya sudah naruh timbangan ya untuk melihat berat dari buku ini berapa kira-kira. Bukan kira-kira sih, pasti sudah pakai timbangan nih. Coba kita gini aja deh. Ini. Selepas ya, hampir 2 kilo ya, bukan hampir ya. Coba teman-teman lihat ya, nih 2 kilo 100 gram, 2 kilo 140 gram. Makanya berat banget nih buku. Itu karena berat, karena keren isinya itu ya. Temanya yang sangat keren, pemandangan, foto-foto pemandangan yang sangat-sangat luar biasa. Pokoknya keren banget ya. Nah, langsung aja ya, saya coba untuk mereview sih, nggak banyak, sedikit lah. Saya akan ringkas sedemikian rupa sehingga bisa menginformasikan lebih kurangnya gimana isi dari buku yang berjudul Tepian Tanah Air 92 Pulau Terdepan Indonesia bagian timur. Oke, kalau kita bicara terkait cinta tanah air ya, nah bentuk cinta kita terhadap tanah air bisa dilakukan dengan berbagai cara dan dari berbagai macam profesi tentunya. Nah, contohnya buku yang saya pegang ini adalah buku hasil ekspedisi Garis Depan Nusantara ya. Ekspedisi Garis Depan Nusantara yang digagas oleh Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung, atau biasa dikenal dengan organisasi Wanadri ya. Mungkin teman-teman sudah sebagian besar sudah pada tahu ya, organisasi Wanadri, organisasi tertua di Indonesia terkait dengan aktivitas alam bebasnya ya. Terus Wanadri ini bekerja sama dengan komunitas budaya Rumah Nusantara dalam melakukan ekspedisi di Indonesia bagian timur ini. Sebenarnya buku ini adalah trilogi ya, trilogi dari bukuan Tepian Tanah Air. Nah ya, kenapa disebut trilogi? Soalnya ini di bagian timur, ekspedisi Indonesia bagian timur ini adalah ekspedisi terakhir dari teman-teman Wanadri dan komunitas budaya Nusantara komunitas budaya Rumah Nusantara. Nah, untuk ekspedisi yang pertama itu dilakukan di Indonesia bagian barat. Itu yang pertama ekspedisinya. Nah, ekspedisi yang kedua itu dilakukan di Indonesia bagian tengah. Nah, ekspedisi yang terakhir ini dilakukan di bagian Indonesia
Indonesia bagian timur ya. Nah ya, ini yang saya pegang, buku Tepian Tanah Air untuk Indonesia bagian timur. Nah kalau untuk buku yang Indonesia bagian barat dan tengah saya belum punya tuh. Nah kebetulan alhamdulillah saya cuman baru punya yang ini aja. Mungkin nanti next kalau ada teman atau kerabat atau mungkin saya punya rezeki, saya akan membeli buku trilogi yang pertama dan buku yang tema pertama dan tema kedua gitu. Nah untuk harga buku ini kalau di Gramedia saya lihat secara satu set ya dijual dengan harga 1 juta rupiah. Di Gramedia 3 set ya, trilogi, jadi lengkap buku bagian ekspedisi bagian barat, ekspedisi bagian tengah, dan ekspedisi bagian timur. Nah untuk harga buku ini berkisaran di sekarang ya itu macam-macam sih, karena ini termasuk buku langka juga dan jarang juga di pasaran. Berkisar antara macam-macam, ada yang jual 400.000, ada yang jual 600.000, ada yang jual 700.000. Teman-teman bisa cari aja kalau memang tertarik untuk membeli buku ini gitu. Dan perlu diketahui ya, ekspedisi 92 pulau terdepan di Indonesia ini dilakukan oleh teman-teman Wanadri dan oleh komunitas budaya Nusantara itu menggunakan kapal atau perahu buatan asli Indonesia. Nah, ini bentuk ininya ya, kapalnya ya, kapal. Nah, ini nama kapalnya itu kapal pinisi cinta laut asli buatan orang Sulawesi, lebih tepatnya orang-orang Bulukumba ya. Asli buatan orang Indonesia. Ini yang keren banget nih. Benar-benar keren banget. Ini adalah kapal pinisi cinta laut. Ini merupakan kapal legendaris ya, yang memang sudah tidak diragukan lagi terkait dengan ketangguhan kapal pinisi ini. Nah, jadi kapal pinisi ini merupakan kapal riset yang dimiliki oleh Lembaga Riset Perahu Universitas Hasanuddin atau Universitas Unhas ya, yang bisa disebut Unhas Makassar. Nah, ini kapal atau perahu yang memang dikhususkan untuk melakukan riset-riset dan penelitian. Ini keren banget. Nah, oke ya, kita coba buka bagian pertama, kita bahas tema-temanya. Nah, ini di dalam buku ini ada ucapan terima kasih ya, atau kata pengantar dari Bapak Presiden Republik Indonesia ya, waktu itu Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Beliau memberikan kata-kata pengantar di sini pada tahun 2013 ya. Nah, ini dia ya, itu dia. Nah, selanjutnya ini ya, sponsor dari buku ini banyak banget, teman-teman bisa lihat aja, nggak usah saya sebutkan ya, pokoknya ini aja gambarnya tuh. Terus kata pengantar dari Presiden, selanjutnya kata pengantar dari Laksamana TNI Angkatan Laut Bapak Agus Suhartono SH ya. Nah ini dia kata pengantar dari beliau. Selanjutnya kata pengantar dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara oleh Bapak Dahlan Iskan ya, selaku Menteri BUMN pada saat itu ya. Nah ini dia. Nah selanjutnya dari Laksamana TNI AL Bapak Suparno. Ini dia kata pengantarnya. Terus dari Direktur Utama apa nih? Direktur Utama Bapak Erjelino ya, Pelindo ya, Trade Engineering Indonesia. Nih Bapak Erjelino, Direktur Utamanya. Nah, buku ini terdiri dari beberapa tema ya, subtema atau beberapa tema, judul tema yang disajikan. Nah, ini daftar isinya, ini ya. Ini untuk daftar isinya. Nah, tema yang pertama adalah ini ya, judul tema yang pertama ini pulau-pulau di selatan. Nah, pulau-pulau di selatan ini terdiri dari totalnya 6 pulau ya, yang ada di halaman 39. Nih, bisa dilihat ya, kita buka mungkin halaman 39. Nah ini ya, untuk judul tema yang pertama ya, di halaman 39 teman-teman bisa lihat. Nah di tema yang pertama ini berjudul pulau-pulau di selatan. Ini secara deskripsi adalah
Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari rangkaian pulau-pulau yang berserak memanjang dari barat ke timur, selatan alor dan timur, yang menjadi pulau-pulau paling timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Liran menjadi pulau terbarat dari Kabupaten Maluku Barat, Provinsi Maluku. Rangkaian pulau-pulau tersebut pada peta seakan melanjutkan rangkaian dari pulau-pulau provinsi di NTT, Nusa Tenggara Timur. Berdirinya Timur Leste sebagai negara merdeka yang terpisah dari Indonesia menyebabkan Pulau Liran, Wetar, Kisar menjadi pulau-pulau yang berstatus pulau terdepan atau pulau perbatasan NKRI. Nah, ini deskripsi tema dari pulau-pulau di selatan. Jadi ada di pulau-pulau selatan ini, di tema yang pertama ini ada terdiri dari 6 pulau ya. Pulau Liran atau Lirang, Pulau Wetar ya. Pulau Wetar, terus Pulau Kisar, Pulau Leti, Pulau Miati Miarang, dan Pulau Marcella. Nah, untuk subtema yang kedua itu ialah pulau-pulau yang terlupakan ya. Pulau-pulau yang terlupakan terdiri dari totalnya itu 4 pulau. Nah, 4 pulau ini dia. Pulau-pulau yang terlupakan terdiri dari 4 pulau. Pulaunya Batar Kusu, Selaru, Asutubun, dan Larat. Nah, untuk tema yang ketiga adalah diberi judul Pulau-Pulau Sisa Dangkalan Sahul, berjumlah 10 pulau ya. Batu Goyang, Pulau Enu, Pulau Karang, Pulau Kultubai Selatan, Kultubai Utara, Panambulai, Karawaira, Ararkula, Lak, dan Kalepon. Nah, tema yang terakhir diberi judul Pulau-Pulau Tepian Laut Teduh, yang terdiri dari 8 pulau ya. Pulau Liki, Pulau Bepondi, Pulau Bras, Pulau Panildo, Pulau Miosu, Pulau Fani, Pulau Bu, dan Pulau Jiu. Nah, jadi total semua pulau dari keempat tema ini berjumlah 28 pulau ya di bagian timur Indonesia ini. Nah, terus ada hal yang menarik nih kalau saya sih saya mengambilnya di subtema yang pulau-pulau tepian laut teduh aja ya, karena kalau jika dibahas satu persatu mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi ada hal yang menarik khususnya di tema pulau-pulau tepian laut teduh nih, khususnya di Pulau Jiu ini. Nah, di Pulau Jiu ini teman-teman dari ekspedisi tepian ekspedisi pulau terdepan Indonesia ini sedikit mengalami gangguan ketika ingin memasuki wilayah Pulau Jiu itu. Nah, di sini disebutkan halaman ini ya. Nah, ini Pulau Jiu ya. Ini gambar Pulau Jiu. Keren banget ya Pulau Jiu ini. Ini jadi sedikit penjelasan aja sih. Pulau Jiu merupakan salah satu pulau terdepan yang berbatasan dengan Lautan Pasifik. Ini ya, saya baca di sini ya. Pulau seluas 0,19 km persegi ini termasuk wilayah Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Pulau Jiu ini berada di sebelah timur Pulau Halmahera. Nah, itu deskripsi Pulau Jiu-nya. Nah, hal yang menarik dan mungkin musibah juga ya bagi teman-teman ekspedisi dari Wanadri ini, ketika mereka sudah mendekati Pulau Jiu ini dan mencari selat untuk bersandar untuk kapal pinisi ini, mereka sudah mendapatkan posisi yang baik dan mereka menyeberangi mendatangi Pulau Jiu ini menggunakan kapal boot ya. Nah, kayak ini nih kapal bootnya. Ternyata dalam perjalanan menyeberanginya itu teman-teman dari teman-teman dari Wanadri dan tim lainnya ini, skoci yang ditumpangi itu terjebak di arus pasang dan akhirnya tenggelam. Nah, ini dia nih, tenggelam. Jadi benar-benar mungkin bocor atau apa ya. Yang pasti mereka kalau mau balik lagi ke kapal pinisi itu ya nggak pakai skoci. Akhirnya caranya mereka menarik tambang dari kapal pinisi itu untuk jalur teman-teman yang mengunjungi Pulau Jiu itu untuk balik lagi dari Pulau Jiu ke kapal. Caranya dengan berenang dan memegang tali gate yang dilemparkan dari pinisi ini. Ini benar-benar sungguh luar biasa ya ekspedisi dari teman-teman Wanadri dan komunitas budaya Nusantara ini. Jadi ini pasti nggak gampang ekspedisi ini, udah pasti lah, jelas pasti, karena memang benar-benar dibutuhkan skill, pengetahuan dan sumber daya manusia yang sangat terlatih dan berpengalaman di bidangnya. Tentunya SDM itu banyak di wadah Wanadri ya, orang-orang hebat itu banyak di Wanadri. Dan ini bukti dari ekspedisi ini adalah bukti dari betapa Indonesia ini, negara Indonesia ini mempunyai
tempat-tempat yang sangat luar biasa ya, yang memang sebenarnya pulau-pulau yang disebutkan di buku ini juga jarang juga diketahui ya sama sebagian teman-teman mungkin ya, karena memang jalur aksesnya yang sulit dan dibutuhkan juga dana yang tidak sedikit juga ya. Tapi dengan adanya informasi ini setidaknya bisa merangkum keadaan atau potensi yang terdapat di pulau-pulau terluar bagian Indonesia ini. Jadi ekspedisi yang sangat-sangat bermanfaat buat kita dan anak cucu kita yang akan datang gitu ya. Terima kasih buat ini ya, ekspedisi yang dilakukan oleh teman-teman dari Wanadri dan tim lainnya, sungguh luar biasa. Mereka melakukan ini semua dan kita bisa menikmati, atau kita bisa menikmatinya seenggaknya ya, dari buku ini kita bisa melihat Indonesia memang sangat-sangat indah dan sangat-sangat luar biasa. Jadi akhir kata, ini buku sangat recommended banget untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai lokasi-lokasi pulau-pulau terluar yang mungkin jarang diekspos, jarang diketahui. Nah, ini adalah buku yang sangat direkomendasikan, sekaligus kita mengetahui kekayaan bahari kita, kekayaan pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu aja review buku dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Itu kata, semoga review buku Tepian Cinta Tanah Air ini menjadi pemicu atau trigger ya buat saya sendiri, gimana kita mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.